Oke. Oke. Untuk ini mana kok bisa tuh. Oke. Oke, seperti yang ini yang sudah saya share screen bahwa kayak Mas Anggi ya. Mas Anggi ini salah mensubmit ininya apa namanya tugasnya. Jadi harusnya itu tugasnya kan submitnya itu di classwork, kemudian kamu submit sesuai dengan tugasnya yang mana. Ini seperti ini tugas laporan praktikum ya, kayak gini, view assignment. Ini kalau saya lihat di sini kayak Mas Anggi kan di sini nggak ngumpulin ya, nggak ngumpulin di sini karena dia ngumpulinnya di stream. Mas Anggi ada nggak? Ada nggak? Belum masuk? Oke, kalau belum masuk nanti diingatkan. Jadi jangan submit di sini, jangan submit di stream di sini, jangan langsung upload file di sini enggak. Tetapi kamu masuknya ke classwork, buka tugasnya yang mana, kemudian submitnya nanti di sini. Ini beda ya kalau tampilan yang dosen sama yang mahasiswa itu beda. Jadi nanti submitnya emang di sini. Jadi sekali lagi jangan di stream. Ini masih saya terima sih, masih saya terima. Tapi kalau bisa disubmit ulang, ya lebih baik disubmit ulang gitu daripada di stream kayak gini. Soalnya nanti kalau misalnya saya melihat di sini kan ada beberapa yang belum mengumpulkan. Itu di sini dia termasuk tidak mengumpulkan padahal sebenarnya dia ngumpulin gitu, tetapi salah tempat aja gitu. Kemudian Mbak Sekar Ayu ada? Ya, Pak. Nah, ini juga Mbak Sekar Ayu. Ini lupa di assign. Jadi cuma attach file terus tapi nggak di assign gitu. Sudah di ini apa namanya diketik gini mohon maaf ya. Tetap saya terima, tetapi jangan lupa di assign kan kalau misalnya sudah upload file jangan langsung close, di assign dulu gitu biar tugasnya masuk. Ardan sudah. Yang jelas selain yang di sini ya, kecuali Mbak Sekar sama Mas Anggi itu tetap diterima. Cuma jangan sampai salah lagi karena memang ini banyak yang buru-buru. Kadang ada yang assign tapi lupa attach filenya. Jadi di sini tetap masuk tapi nggak ada filenya gitu. Itu lebih diperhatikan lagi. Jangan sampai kelupaan. Jadi kalau gini saya kan masih bisa lihat. Kadang saya juga ngelihat semua gitu. Ada yang kalau pure missing kayak gini itu berarti memang tidak assign. Tapi ada yang kayak gini kayak Mbak Sekar sudah masukin filenya, udah masuk tapi nggak di assign. Mas Anggi malah submitnya di stream seperti ini. Ini tetap saya akan masukkan, tapi nanti mungkin bisa di submit ulang biar lebih enak aja gitu, lebih rapih lihatnya. Kemudian coba kita ke Kombis 2 tadi. Kayak Mas Agil, ini udah masuk di Kombis 1? Izin Pak. Udah. Kemarin hanya itu Pak. Maksudnya? Tapi sekarang udah bisa. Maksudnya kemarin tuh saya bingung gimana ini maksudnya Komis 1, Komis 2. Ternyata beda gitu loh. Tugas Komis 1, Komis 1, Komis 2, Komis 2. Nah, saya bingung kemarin. Sekarang udah bisa. Saya lupa nariknya Pak. Narik pesan itu maksudnya. Oke, jadi gini. Sudah saya jelaskan di awal kenapa bisa ada Kombis 1, Kombis 2. Itu dua-duanya dan kenapa saling berkaitan itu kan sudah saya jelaskan di awal kalau sebenarnya dulu mata kuliah ini 4 SKS, 4 SKS praktikum, tetapi karena ini adalah S1 bukan D3, jadi tidak boleh ada mata kuliah 4 SKS praktikum.
Sehingga dipecahlah menjadi Komdis 1, Komdis 2, 2 SKS, 2 SKS. Tetapi materinya saling berkaitan, saling berkelanjutan. Nah, kenapa pun saya membuat roomnya itu Komdis 1, Komdis 2, karena ini adalah mata kuliah, secara kurikulum ini adalah mata kuliah yang berbeda, di mana nanti nilai ketika penilaian di akhir itu adalah penilaian yang berbeda antara Komdis 1 dan Komdis 2. Jadi Komdis 1 ada nilainya sendiri, Komdis 2 ada nilainya sendiri. Makanya saya buat dua sesuai dengan mata kuliahnya, ada Komdis 1 dan Komdis 2. Sehingga nanti akhir penilaian, ketika nanti saya melakukan penilaian di sini, nilai Komdis 1 sekian, nilai Komdis 2 juga sekian. Jadi bukan disatukan kemudian dibagi dua, kalau Komdis 1 dapat A, Komdis 2 juga dapat A, enggak seperti itu. Tetapi sesuai dengan apa yang kalian kerjakan di Komdis 1 dan Komdis 2. Emang agak ribet sih, tetapi ya mau gimana ya, ibaratnya secara logika kan memang masuk ya, nggak masuk ngapain kayak gitu kan, ada yang dipermudah gitu. Tetapi secara aturan, secara rule, kayaknya kita nggak memungkinkan untuk itu gitu. Kita memang harus dipisah antara Komdis 1 dan Komdis 2. Jadi kurang lebih seperti itu. Maka nanti di akhir jangan sampai ada yang beranggapan bahwa Komdis 1 dan Komdis 2 itu saling berkaitan, maka nilai akhirnya akan sama. Enggak seperti itu. Komdis 1 dan Komdis 2 tetap nilainya mungkin ada kemungkinan untuk berbeda, tergantung dengan nanti assignment-nya. Kalau di saya, kalian cuma cukup memperhatikan classwork saja. Karena apa ya? Karena kita kan tidak di lab ya. Kita ini tidak di lab. Teman-teman pakai komputer sendiri, latihan sendiri, dan tidak bisa diawasin. Kalau misalnya di lab, ketika saya memberikan instruksi praktek, kalian langsung praktekkan. Saya memberikan instruksi, kalian langsung praktekkan di tempat, sehingga saling berkelanjutan nanti dokumennya. Tetapi kalau di sini kan nggak bisa seperti itu, makanya saya membuat tugas-tugas seperti laporan praktikum. Jadi isinya itu apa yang sudah saya instruksikan di Meet, harapannya nanti setelah selesai saya menjelaskan, kalian bisa mengikuti dan mempraktekkan sendiri. Dari mana saya mengetahui kalau kalian mempraktekkan sendiri? Ya dengan laporan praktikum, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Oke, kita lanjut. Tadi evaluasinya ini sudah saya buat, sudah saya siapkan untuk pertemuan hari ini. Jadi anggaplah ini bukan tugas, karena kalau tugas kayaknya memberatkan ya. Tetapi anggaplah ini ya praktikum, apa yang saya jelaskan itu yang kalian lakukan di kelas. Jadi bukan tugas, jangan anggap tugas itu nanti jadi beban. Jadi laporan praktikum semuanya diselesaikan. Oke, mungkin sebelum saya melanjutkan, sudah ada beberapa laporan praktikum ya. Di Komdis 1 sudah ada 1, di Komdis 2 sudah ada 1 juga kayaknya. Jadi selama ini, karena saya juga melihat ada beberapa yang tidak mengumpulkan dan segala macam, juga kemarin ada yang WhatsApp saya bilang terkendalanya di device, sehingga dia harus menunda gitu, dia harus menunda untuk mengumpulkan. Ya nggak masalah, yang seperti itu lebih baik dikomunikasikan ke saya, biar saya tahu kamu terlambatnya itu kenapa, terlambat ngumpulnya itu kenapa, kamu nggak bisa mengerjakan sekarang itu kenapa. Bukan berarti kamu tidak bisa mengerjakan sekarang, terus kamu tidak mengerjakan gitu, jangan seperti itu. Tetap dikomunikasikan, Pak saya tidak bisa mengerjakan sekarang karena ini, karena ini, karena ini. Nah, seperti itu. Jadi tolong dikomunikasikan. Kayak kemarin ada juga yang komunikasikan seperti itu. Jadi saya tahu, oh dia nggak bisa ngerjain karena terkendala ini. Ya udah, nanti tetap dikerjakan. Setelah itu, walaupun nanti kayak ini ya, kayak coba saya lihat di command prompt dulu. Nanti kayak ini pasti ada yang submission late. Nah, ada kayak gini Mbak Fani, submission don't late. Itu nggak apa-apa, nggak masalah. Daripada nggak mengumpulkan sama sekali. Nanti kalau yang terlambat kan nanti ada download. Saya bisa lihat terlambatnya berapa lama sih. Kalau terlambatnya masih bisa ditoleransi dan masih ada alasan yang masuk ke akal, ya enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya terlambatnya setengah semester itu kayaknya keterlaluan ya. Kalau terlambatnya setengah semester itu keterlaluan.
Soalnya saya sering banget mendapatkan mahasiswa-mahasiswa yang kemarin itu terlambat ngumpulin tugasnya sampai ada yang satu semester. Jadi ada yang baru mengumpulkan tugasnya itu semester ini, padahal kuliahnya semester lalu gitu. Ada yang kayak gitu juga. Wah, ngapain, nilainya juga udah masuk dan segala macam. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi jangan ragu kalau misalnya ada yang mau disampaikan, ada yang mau, Pak, kendala saya seperti ini, kendala saya seperti ini. Tolong dikomunikasikan, karena ya dosen juga manusia, nggak bisa tahu kalian itu di belakang seperti apa. Kecuali kalau di kelas mungkin di offline tidak ada toleransi seperti ini karena memang kalian di lab ya. Tapi kalau misalnya seperti ini online ya pasti adalah toleransi, kurang lebih seperti itu. Oke. Pak izin bertanya, kalau tugasnya terlambat masih diterima nggak? Masih. Sudah saya jelaskan ya, masih. Hanya soal penilaian nanti kita serahkan ke asisten ya, asisten yang menilai. Tapi kalau diterima atau tidak, saya terima. Jadi nanti kalau asisten memeriksa, itu kalau ada download, tetap diperiksa saja dulu, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau misalnya penilaiannya dilihat lagi tugasnya seperti apa. Masa sudah terlambat, terus tugasnya tetap nggak maksimal, kan agak kurang elok ya. Kalau misalnya dia paling duluan ngumpulin, terus agak kurang maksimal atau gimana, mungkin masih ada alasan, oh dia cepat buru-buru. Tapi kalau misalnya sudah terlambat, hasilnya nggak maksimal, kan ya seperti itulah. Tetap dikasih nilai, tapi mungkin dikurangi dikit aja gitu. Dikit. Kurang lebih seperti itu. Daripada tidak sama sekali kan, daripada tidak sama sekali. Kalau tidak sama sekali nilainya kosong seperti yang sudah saya jelaskan di awal, eman-eman gitu. Ada nilai kosong itu jadi penilaiannya jadi berkurang drastis. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut untuk Microsoft Word. Kemarin kita sudah memulai bagaimana membuat dokumen. Nah, sekarang kita ibaratnya kita akan runut satu persatu. Berarti sekarang, kemarin kita coba memulai, sekarang kita akan mencoba untuk membuat dokumen dari awal. Kita buka MS Word dulu ya. Oke, secara default sama kayak kemarin, kita atur dulu layoutnya biar enak. Ini sudah ya, kemarin teman-teman sudah mempraktekkan layoutnya. Kita pakai 4343 seperti biasa. Kemudian oke, layout kita pakai 4343. Nah, kita coba, saya buka dulu ya bentar di Dropbox. Mana Dropbox saya? TSS. Contoh ya, contoh. Sini. Ini saya nyusun tesis sampai revisi 12. Contoh ini apa ya? Coba saya lihat dulu. Bukan ini. Misalnya nah, jadi kurang lebih kurang lebih nanti kita akan membuat dokumen yang seperti ini. Jadi kalau kalian di sebelah kiri lihat, kalau saya aktifkan navigation pen, itu kalau kita lihat di sini kan semua ada ya, pernyataan, prakata, daftar singkatan, abstrak, intisari, daftar isi, daftar gambar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, pendahuluan. Kan kalau misalnya kita menyusun laporan itu kan ada pendahuluan, kemudian di pendahuluan ada lagi macam-macam di dalam, latar belakang, kemudian tinjauan pustaka bab 2, bab 3 sampai bab 5 biasanya.
Begitu juga menyusun proposal bisnis. Sama, semua akan terdiri dari bab-bab. Tetapi mungkin isinya berbeda. Kalau proposal mungkin isinya bukan pendahuluan, bukan tujuan pustaka, dan segala macam. Kalau di mata kuliah ini kita tidak membahas tentang apa isi dari proposal bisnis, tetapi mata kuliah ini kita membahas tentang bagaimana membuatnya. Jadi untuk mengisi konten dari proposal bisnis sendiri itu di mata kuliah lain. Jadi untuk di mata kuliah ini kita hanya membahas bagaimana membuatnya. Bagaimana membuat kayak ini daftar isi, kan ini saya tidak membuat ini secara secara manual. Ini semua otomatis. Ini semua otomatis. Saya tidak mengetik satu persatu, saya tinggal generate. Jadi semua kita mungkin akan mengacu ke sini saja dulu untuk pembuatannya ya. Jadi mungkin kita akan membuat mulai dari mungkin kata pengantar nanti prakata, kemudian kita masukkan ke daftar isi yang kita mungkin ingin kita coba dulu ya, kita coba dulu bagaimana membuatnya gitu, daftar isi mungkin pendahuluan, tujuan pustaka dan lain sebagainya. Jadi semua ini saya tidak mengetik manual, termasuk daftar isi saya tidak mengetik manual, termasuk dengan daftar pustaka. Ini kosong banget, berarti di dokumen yang satunya. Termasuk daftar pustaka dan semuanya bisa di seperti ini. Ini ya, diklik langsung muncul ke dokumennya gitu. Jadi tidak saya scroll mana bab 2 gitu, enggak seperti itu. Jadi semuanya ada di sini. Kalau kalian mengetik seperti biasa, itu kan enggak seperti itu ya. Enggak ada yang di navigation ini enggak muncul. Tapi bagaimana caranya biar muncul, itu yang akan kita buat hari ini. Oke. Kita buat dokumen tadi 4343 sudah. Nah, sekarang kita buat dari kata pengantar dulu. Kita buat dari kata pengantar dulu. Ketik biasa saja. Kata pengantar. Seperti ini, seperti biasa ya. Nah, untuk mengaturnya biasanya entah itu kata pengantar, entah itu nanti bab 1, pokoknya semua yang judul-judul di atas kayak ini, semua judul-judul yang di atas. Ini kan ada judul pernyataan, ini kan judul atas ya namanya. Prakata ini judul atas, yang ada di tengah-tengah sini lah. Daftar singkatan ini judul atas, abstrak ini judul atas. Ya, ini judul atas semua ya jadinya. Intisari, kemudian daftar isi itu judul atas semua. Jadi termasuk kata pengantar. Saya buka saja di sini biar bisa lihat. Oke, kata pengantar itu judul atas juga. Nah, untuk mengcustom judul atas biar nanti seragam semuanya, tidak perlu kita atur satu persatu. Kita custom yang namanya heading. Heading itu seperti apa? Kita seperti ini. Kita lihat di style sini, di atas ada style. Ini kan style yang kemarin kita sudah munculkan. Kalau kalian klik di tanda panah di bawah ini, paling pojok di style, sini ya, di style ini, itu akan muncul seperti ini. Atau kalian bisa tekan Ctrl Alt Shift S. Di sini sudah ada petunjuknya ya, Ctrl Alt Shift S. Akan muncul di sini. Kalian kalau biasanya kan kayak gini ya, kepisah. Kalau mau disatuin sama bodinya, diklik 2 kali styles, maka dia akan menyatu dengan body dari Microsoft Word. Oke, di sini kita lihat headingnya stylenya normal. Normal itu berarti untuk mengetik biasa ya, normal. Oke, kita akan mengubah kata pengantar ini sebagai heading 1. Heading 1 itu judul dari setiap bab. Kita akan mengatur ke heading 1. Kita bisa klik di sini atau klik di atas ini bisa. Ini kan sudah ada heading 1 ya. Oke, yang gini, lihat apa yang ada stylenya. Sini sudah ada heading 1. Oke, atau kalian mau klik di sini bisa. Heading 1, maka defaultnya seperti ini, kata pengantar. Kata pengantar, warna biru dan segala macam itu secara default. Kita ganti. Kita ganti stylenya menjadi style yang kita mau. Caranya kita blok dulu ini. Kita blok dulu kata pengantar.
Kemudian kita klik kanan di heading 1. Klik kanan itu di mouse ya, di mouse itu kan klik kanan, klik kiri. Kalau klik kiri yang biasa, klik kanan yang biasa munculin opsi-opsi. Kalian klik kanan atau klik tanda panah yang di ujung sini, kemudian kalian modify. Ada modify di sini. Modify. Oke. Di sini sudah ada heading 1, style normal segala macam. Nah, biasanya kalau laporan atau segala macamnya dokumen, fontnya adalah Times New Roman. Kita cari Times New Roman sini. Kemudian font untuk heading 1 biasanya itu kita pakai 14. Kalau misalnya untuk tulisan biasa biasanya kita pakai font 12. Ini kita pakai 14, kita tebalkan hurufnya pakai B ini. Kemudian warna fontnya kita ganti hitam. Atau otomatis juga bisa. Otomatis hitam. Ini ngatur paragrafnya 1, 1,5, 2. Kalau ini ya. 1, 1,5, 2. Kita coba pakai yang 1,5. Nanti tergantung ya. Tidak wajib. Ini 2, ini 1,5. Tidak wajib 1,5. Nanti tergantung biasanya laporan itu mintanya berapa. Kalau saya biasanya pakai 1,5. Kemudian rata kanan kiri tengahnya kita pakai yang tengah. Karena biasa judul bab itu kan di tengah atas ya. Kita pakai yang tengah. Oke, ini sudah. Kemudian kita oke. Kalau sudah semua ini, kita set di sini kita oke. Set. Maka dia berubah. Sesuai dengan heading 1 yang sudah kita atur tadi. Oke, itu kata pengantar. Kalau kita lihat di navigation pane, di view ini ya, kita klik view, aktifkan navigation pane di sebelah kiri, maka di sini sudah ada kata pengantar. Karena di sini dia akan ngelis semua yang ada di style. Entah itu heading 1, entah itu nanti heading 2, title, subtitle, segala macam. Dia akan mengikuti yang ada di style. Jadi heading 1 paling atas ya, berarti judul. Oke, kita enter. Nah, kalau kita enter, dia akan kembali ke normal, bukan heading 1 lagi. Dia kembali ke normal. Nah, kita normal, kita enter lagi, kasih jeda 1. Nah, setelah itu kita bikin, ya, ibaratnya kita bikin tulisan lah, kita ngetik-ngetik segala macam kata pengantar. Kemarin kita bisa pakai lorem, atau kita bisa pakai RAND. RAND. Kalau RAND biasanya dia itu pakai bahasa Inggris. Kalau lorem itu bahasa apa ya, kayak Spanyol kayak gitulah. Intinya bukan bahasa Inggris yang jelas. Kayak gitu. Nah, pokoknya kalau nggak bahasa Inggris kita pakai RAND. Kita mau bikin berapa paragraf? Kita bikin 7 atau 8 lah. 8 paragraf. Nah, biar ada tulisannya aja gitu, biar ada tulisannya. Oke, anggaplah ini kata pengantar. Udah bla 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 semuanya. Nah, kita atur paragrafnya dulu. Kita blok semua tulisannya. Nah, kemarin untuk ngatur paragraf udah tahu ya, kita ke home dulu ya. Ini di ribbonnya, kita home. Untuk ngatur paragraf kita pakai spasi 1,5 aja ya. Kita pakai spasinya 1,5. Ini bisa klik di sini saja. 1,5. Kemudian kita atur paragrafnya seperti kemarin biar dia menjadi utuh format paragraf. Kita Ctrl M, mama ya, Ctrl M. Kemudian kita Ctrl Shift T. Maka dia akan mengikuti baris pertama, dia akan menjorok ke dalam, kemudian baris berikutnya dia akan ngikutin paragrafnya. Kemudian kita biasanya kalau tulisan seperti ini, entah itu laporan segala macam, itu kita ratanya rata kanan kiri ya. Rata kanan kiri, justify. Kita tekan ini, bisa pakai ini, atau Ctrl J. Justify. Jadi tulisannya rata kanan kiri. Kurang lebih seperti itu. Oh, ini kebanyakan. Kita hapus saja 2 paragraf. Oke, seperti ini. Kata pengantar itu nggak perlu banyak-banyak.
Oke, setelah itu kata pengantar sudah, mungkin kita akan beralih ke daftar isi misalnya, daftar isi. Nah, kalau ini saya mute dulu ya. Oke. Kalau misalnya secara manual, kalau misalnya kita mau melangkah ke halaman berikutnya, itu kita enter gitu kan. Nah, nggak perlu seperti itu, ada namanya page break. Kalau misalnya kalian insert, ada page break di sini. Page break. Jadi dia otomatis langsung ke halaman berikutnya. Nah, kita nggak perlu seperti yang tadi, enter sampai halaman berikutnya. Nggak perlu. Tapi kita tinggal tekan Ctrl Enter. CTRL Enter. Ctrl Enter. Nah, dia otomatis akan ke halaman selanjutnya. Jadi kita nggak perlu enter terus sampai bawah, tapi kita langsung saja seperti ini. Oke, setelah ini kita bikin paragraf, kita sudah bikin paragraf tadi, kita bikin daftar isi. Daftar isi, dia sebagai judul juga kan, judul bab. Oke, kita ketik dulu, daftar isi. Masih normal ya. Gampang, kita tinggal blok tulisannya, kemudian kita klik heading 1. Ya, kita blok tulisannya, kemudian kita klik heading 1. Dia otomatis menyesuaikan format yang sama dengan yang tadi kita sudah buat di kata pengantar di heading 1. Dia sudah nggak default karena kita sudah modify tadi ya. Oke, dia daftar isi. Oke, dan dia muncul lagi di sini, navigation. Nah, navigasi nanti kita akan semua dokumen akan kita munculkan ke sini sebagai judul. Oke, daftar isi, kita enter, set. Nah, sudah ya. Masuk ke paragraf baru. Kita enter lagi satu kali biar ada jeda. Nah, daftar isi untuk membuat secara otomatis, tidak mengetik secara manual, di mana kalau misalnya dia membuat secara otomatis, dia akan mengambil semua halaman dari navigation pane. Jadi cuma yang terindeks saja yang dia ambil. Makanya kita harus atur heading 1, heading 2 nanti, dan segala macamnya, biar nanti dia bisa muncul di sini, di navigation pane. Ketika dia muncul di navigation pane, maka daftar isi bisa tertulis secara otomatis, tanpa kita mengetik manual, karena dia mengambil langsung semua halaman dari yang sudah tertera di navigation pane. Jadi harus ada dulu di sini semua, baru dia bisa munculkan. Kalau tidak ada di sini, kita tidak atur stylenya, heading 1 dan segala macam, dia tidak akan muncul. Tidak akan bisa di-generate secara otomatis. Nah, cara memunculkannya bagaimana? Kita ke reference di atas. Di ribbon ini ya, ribbon panel. Ada file, home, insert, design, layout, reference. Referensi. Oke, kita klik reference. Ini juga nanti yang akan kita gunakan untuk daftar pustaka. Oke, kita udah klik reference. Paling pertama, paling pojok, ada namanya table of contents. Table of contents, kita klik set. Nah, di sini sudah ada yang ada default seperti ini, tapi kita custom. Jadi ada yang default, jangan pakai yang default, tapi kita custom di sini. Custom table of contents. Kita klik set. Nah, di sini langsung kita oke saja. Otomatis muncul. Apa yang terindeks di navigation pane, otomatis muncul di sini sesuai halamannya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kursornya akan otomatis di bawahnya ya. Jadi daftar isi sebenarnya itu satu kotak utuh gitu. Jadi satu kotak utuh di luar paragraf. Jadi kita harus ngeluarin dulu, kita harus keluarin kursornya dari kotak daftar isi ini. Caranya kita klik aja di bawah sini. Di bawah, bukan di dalam, ini masih dalam kotak ya. Nggak kelihatan tapi kotaknya, intinya kayak gitu.
Kita klik 2 kali, set. Nah, sampai kursornya itu pindah dari sekitar daftar isi ini. Kalau sudah pindah seperti ini, sembarang ya, kita mau sembarang mau klik di mana, yang jelas jangan dekat-dekat daftar isi. Pak, maaf Pak, tadi ngekliknya gimana? Gimana? Ngekliknya yang terus ke bawah tadi? Ngeklik 2 kali aja di mana saja. Nah, awalnya kan di sini ya. Awalnya tadi di sini kalau kita sudah table of content ini kita sudah generate. Di sini nanti dia kalau misalnya kita mulai mengetik lagi di sini, dia akan mengikuti format daftar isi. Makanya kita harus keluarin dulu kursornya nih. Kita harus keluarin dari kotak daftar isi. Di bawah sini terserah di mana saja. Itu kalian klik 2 kali saja. Klik 2 kali di mouse, klik 2 kali, tek. Maka dia kursornya pindah dari kolom daftar isi. Nah, kalau sudah begini kita sudah bisa menulis normal. Intinya seperti itu. Oke, itu daftar isi. Nanti kita bisa update lagi kapan saja. Yang penting ada dulu. Yang penting ada dulu. Oke, selanjutnya daftar isi sudah kita buat contohnya bab 1 ya. Contoh ini masih nanti kan custom sesuai dengan kebutuhan. Kita buat halaman baru lagi, tekan Ctrl Enter. Nah, halaman baru di bawah. Kita buat, nah ini lagi yang penting nih. Kalau misalnya Ctrl Enter atau di Enter terus misalnya ya. Kita udah nulis nih RAND. Ambillah 9. Nah, misalnya di sini kan ada, ini saya hapus saja. Di sini ada apa namanya? Celah banyak banget ya. Banyak banget yang bisa dipakai ngetik. Nah, sementara kita pengen bikin bab 2 di bawahnya. Bab 2 di bawahnya, di halaman selanjutnya. Kalau bab 2 kan nggak mungkin lanjut di sini ya. Dia harus di halaman selanjutnya. Misalnya kita enter kayak gini. Oke. Kemudian kita ketik kayak gini, bab 2 apa segala macam. Suatu saat kalau kita pengen menambah tulisan di sini, wah, ada yang kurang nih, pengen nambah nih, kita tambah tulisan bla 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 bla, tambah. Otomatis di bawah juga ikut turun. Otomatis yang di bawah juga ikut turun tulisannya. Maka kita susah lagi untuk mengaturnya. Makanya kita pakai Ctrl Enter tadi. Coba ya. Nah, kita ke sini. Set. Nah, kalau kita pakai Ctrl Enter untuk ke bab 2, Ctrl Enter buat halaman baru. Misalnya udah ada isinya lagi bab 2 nih. Tapi kalau kita mau menambah di sini, Enter. Ini nggak turun. Ini nggak turun, dia tetap. Kalaupun nanti kita kelebihan menulis banyak banget, nah, dia nggak lanjut di bawahnya, tapi dia bikin halaman selanjutnya lagi. Jadi dia nggak ganggu paragraf atasnya. Kurang lebih seperti itu. Beda kalau kita enter secara manual, ini juga ikut turun. Bab selanjutnya juga ikut turun, jadi nanti berantakan. Makanya kita pakai Ctrl Enter. Page break. Bisa di insert, page break kayak gini. Atau blank page juga bisa. Sebentar, saya kembalikan dulu. Kita bikin bab 1 ya sekarang. Ctrl Enter. Nah, dia bikin halaman baru. Kita bikin bab 1. Bab 1 biasanya itu pendahuluan. Oke, bab 1 pendahuluan. Kita pakai heading 1 lagi. Heading 1. Nah, biasa penulisan bab 1 pendahuluan itu pendahuluannya di bawah seperti ini. Biasanya ya pendahuluannya di bawah. Tetapi misalnya kalau misalnya kita enter, pendahuluannya di bawah, udah kan? Oke, kita coba ke daftar isi, kita update ya, kita update kontennya. Caranya klik kanan, entah di kantong pengantar, pokoknya masih di kolom daftar isi ini. Kita klik kanan, update field. Kemudian kita update entire table, kita update semuanya, tabel kita oke, set. Nah, di sini bab 1 sendiri, pendahuluan sendiri. Karena tadi kita enter ya.
karena tadi kita enter bab 1 sendiri, pendahuluan sendiri. Bagaimana caranya biar kita bab 1 ini menyatu sama pendahuluan seperti ini? Jadi kita pengen sebenarnya bab 1 ini judul di daftar isinya dia menyatu bab 1 pendahuluan seperti itu, tetapi di sininya dia di bawah pendahuluannya itu di bab 1. Caranya kita kembaliin dulu sini, kita kembaliin dulu bab 1 pendahuluan seperti biasa. Kemudian kita tekan shift, pakai shift ya. Shift yang di bawah enter itu. Shift, kemudian kita enter. Dia tetap turun, tetapi nanti di daftar isi, coba kita update lagi. Update field, entire table. Tapi nanti di daftar isi dia akan tetap di belakang tulisan bab 1. Dia tidak bikin tulisan baru di bawahnya. Oke, itu cara mengupdate tadi ya, mengupdate konten, mengupdate daftar isi, klik kanan, update field, kemudian entire table. Itu nanti dia akan update. Kalian bikin lagi baru nanti, wah update lagi daftar isi, kalian klik kanan, update lagi, kayak gitu. Oke, itu daftar isi, kemudian kita ke pendahuluan lagi. Sudah, ini di heading 1 ya. Heading 1. Kemudian kita enter lagi biar ada jeda. Kita bikin lagi tulisan dengan RND, anggaplah 15 paragraf. Oke, kita atur lagi paragrafnya. Pakai spasi ini ya, spasi 1,5. Kemudian kita Ctrl M biar berbentuk paragraf, kemudian kita Ctrl Shift T biar rapi. Untuk rata kanan kirinya kita Ctrl J. Justify yang ini. Oke, sudah. Ketika ini sudah rapi semuanya, oke. Nah, biasa seperti ini ya, kalau di laporan, kalau misalnya kayak di tesis, entah tesis, entah skripsi, entah laporan apapun itu. Nah, kalau misalnya di bab 1, pendahuluan di sini ada latar belakang. 1.1 ya, 1.1 latar belakang. Ya, kita sampai di sininya dulu nanti, latar belakang. Oke, kita singkirin dulu, kita bikin di sini. Kita enter lagi sekali, kita buat latar belakang. Seperti biasa, latar belakang. Nah, ini karena sudah di subbab ya, udah di subbab. Kita pakainya heading 2, bukan heading 1 lagi. Kalau heading 1 itu untuk judul bab, untuk subbab itu kita pakai heading 2. Judul dari subbabnya itu kita pakai heading 2. Nah, dia masih defaultnya seperti ini ya, latar belakangnya warna biru, kemudian fontnya masih Calibri, segala macam. Oke, kita ubah sekarang. Kita modify lagi heading 2-nya. Kita modify, klik kanan, kemudian modify. Heading 2, kita ubah ke Times New Roman lagi. Times New Roman, ukurannya sudah bukan 14. 14 itu hanya untuk judul bab. Kita ganti ke 12. Itu untuk tulisan biasa. Kemudian ini kita ganti ke warna hitam atau otomatis juga bisa. Kita tebalkan tulisannya pakai bold. Ini. Kemudian paragrafnya kita samakan aja 1,5. 1,5. Nah, kemudian yang perlu kalian perhatikan adalah penomoran. Bagaimana cara memberikan nomor secara otomatis nanti di depan latar belakang. Kayak tadi kan 1.1 ya. Bentar, kayak tadi 1.1, kalian mau bikin nomor itu jangan manual. Tapi kalian bikin di sini, biar nanti secara otomatis generate. Format. Kalian di sini ada numbering. Ada numbering. Kalian klik numbering. Nah, sebenarnya kalau misalnya kalau kalian sudah pernah buat, itu akan muncul di sini. Kalau kalian sudah pernah buat ya, dia akan muncul di sini. Tapi kalau kalian mau buat baru, define new number. Ada define new number format.
Kalian klik. Nah, ini nanti, ini kan 1 titik ya. 1 titik. Nah, kalian ubah. Ini karena dia apa ya, yang gray ini, jadi ini kan angka 1 kayak ke bold ya, kayak ditandai sebagai warna abu-abu. Nah, itu bukan nomor pasti, itu dia bertindak sebagai nomor otomatis. Bagaimana maksudnya? Gini aja deh, biar gampang. Ini 1 titik, titik yang di belakangnya kalian hapus. Titik yang di belakangnya kalian hapus, kemudian kalian ganti, kalian ke depan, arahkan ke depan angka 1 ini, kalian ketikkan 1 titik. Jadi kalau kita lihat di preview nanti akan seperti ini, 1.1, 1.2, 1.3. Kalian hapus titik yang di belakang angka 1 tadi, kalian pindahkan ke depan dengan angka 1. Jadi di sini tulisannya 1.1, bentar biar navigation. Apa ya namanya? Kaca pembesar apa ya namanya, lupa. Kok saya lupa, kemarin saya pakai. Loop. Apa? Loop. Coba diketik, coba diketik. Jadi kalau misalnya kurang kelihatan ya, bukan loop, bukan. Biar kelihatan gitu. Zoom-nya malah, saya kok jadi lupa ya namanya. Tapi yang penting kelihatan ya. Yang penting kelihatan di sini. Jadi di sini 1.1. Jadi yang abu-abunya itu angka 1 yang di belakang, jangan yang di depan. Kalau yang di depan itu nanti sebagai angka tetap. Yang abu-abu ini angka yang bisa berubah. Jadi 1.1, angka abu-abunya di belakang. Jangan di depan. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi jangan sampai ada titik lagi di belakang ini. Kemudian kalian oke. Kemudian kalian oke lagi. Nah, yang kedua, kita format paragrafnya biar nanti tidak seperti ini. Kita oke. Aduh, kalau nggak bisa buka dokumen lain ya kalau lagi buka ini, modify style. Nah, pokoknya biar nanti tulisan latar belakang ini nggak terlalu jauh ke belakang sama angkanya. Kalian format, kemudian paragraf. Ini pastikan 0,63 ini jadi kosong. Kita hapus paragrafnya, spacingnya juga jadi kosong. Sini ini tetap line space-nya 1,5. Yang jelas yang di sini 0, 0, 0, 0. Kemudian kalian oke. Kemudian kalian oke lagi. Set. Nah, dia otomatis kok angka 2 ya? Bentar, kita coba ubah lagi. Jangan continue numbering, set numbering value. Harusnya dia value to, ini set value. Soalnya saya belum, harusnya di sini belum 2 ya, masih 1. Bentar, coba saya lihat lagi. Tadi kayaknya belum keubah, Pak. Oh, belum ya, coba. Satu format numbering. Masih format yang sama. Oh ya, coba. Ini udah heading 2. Tapi sebentar, coba saya modify dulu. Format numbering. Ini tetap 1. 1.1. Oke. Kemudian, oh iya ini masih. Kita cari yang 1.1. Oh iya. Tadi saya kliknya yang ini ya. Nih 1.1. Pastikan nih kotaknya ke 1.1 ya. Tadi saya paling karena saya sudah pernah buat, jadi dia ke 2.1.
Kalian pastikan ini 1.1, kemudian kalian oke, kemudian kalian oke lagi. Nah, dia kembali ke 1.1. Nanti tergantung, kalau di bab 2 nanti jadi 2.1. Bab 3, 3.1, tergantung babnya ya, tergantung babnya. Itu nanti akan kita lanjutkan satu persatu ke belakang. Oke, yang tadi saya maksud itu seperti ini. Antara angka 1.1 sama latar belakang itu agak jauh ya jaraknya. Nah, itu yang kita atur di paragraf tadi, biar dia tidak terlalu jauh seperti ini. Oke. Windows Plus, oh ya benar. Nah, itu kalau shortcutnya ya, yang di chat itu untuk shortcut. Oke, bentar. Oke, lanjut. Ini Nah, itu tadi, maaf Pak. Gimana? Itu tadi yang latar belakangnya jadinya gimana, yang edit agak jauh jaraknya? Ini tadi modify kan, tadi yang masih seperti ini. Biar tidak terlalu jauh, pas kalian modify di heading 2-nya ini, modify heading 2. Nah, di sini format, kemudian paragraf. Paragraf, ini kalian pastikan ini 0 dan ini 0. Ini semuanya 0. Biar dia tidak terlalu jauh kayak dokumen yang tadi. Kalian oke, kemudian kalian oke lagi. Aturnya di situ. Karena kalau tidak kalian atur, ada potensi seperti ini. Agak terlalu jauh antara 1.1 sama latar belakang. Oh, jadi yang benar malah yang deketan itu tadi, Pak? Iya, betul. Yang benar malah yang dekat. Itu kalau yang dokumen saya ini belum saya perbaikin. Saya lupa saya taruh, kalau dokumen yang ini belum saya perbaikin. Yang tesis saya dulu. Saya lupa taruh yang dokumen yang final itu di mana. Makanya kemarin yang sampai revisi 12 itu entah banyak revisi penulisan aja sebenarnya. Oke, seperti ini. Nah, nanti lagi kita buat dulu sampai, jadi gini, nanti kalian latihan sendiri kan di rumah. Dokumennya jangan dihapus. Dokumen yang kalian buat ini jangan dihapus. Jadi kalau yang ini saya bebaskan, kalian mau RAND berapa paragraf terserah. Terserah, namanya latihan ya. Yang penting yang ada itu yang kayak latar belakang seperti ini, pendahuluan. Itu yang penting. Ini terserah nanti kalau kalian ngatur sendiri. Dan dokumennya jangan dihapus, kalian save. Karena itu akan berkelanjutan untuk pembahasan selanjutnya. Nah, jadi oke. Setelah ini kita ke bab 2. Ini saya hapus saja 2 biar agak kosong di sini ya. Biar agak kosong, kelihatan kosong. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi biar kelihatan kosong bisa dikontrol enter. Kita bikin bab 2 di sini. Kita bikin bab 2. Bab 2 seperti biasa, heading 1. Bab 2, kayak bab 2 tadi apa ya? Bab 2 itu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka. Kalian blok, heading 1. Set. Jangan lupa tinjauan pustakanya di shift, tekan tahan shift, kemudian enter. Oke, tinjauan pustaka, kemudian kalian enter untuk dokumen selanjutnya, isinya ya. Tinjauan pustaka itu isinya pertama, ya Pak ya, tinjauan pustaka. Sini kalian ketik tinjauan pustaka di bab 2, tapi oh iya saya lupa, sorry di sini. Biar kalian bisa, misalnya ini kan ada latar belakang 1.1, nanti di 1.2 itu ada misalnya rumusan masalah. Ini 1.2, kita ke heading 2 aja. Set. 1.2. Misalnya di sini lagi ada batasan masalah.
Kalian tinggal blok, ketik heading 2. Otomatis nomornya secara otomatis tergenerate 1.1, 1.2, 1.3 secara berkelanjutan. Secara berkelanjutan ya. Oke, sekarang tinjauan pustaka. Itu di bab 2. Di bab 2 tinjauan pustaka itu tetap ya, itu tetap nanti tergantung lagi dari berapa yang kita buat. Nah, ini kita ke heading 2. Heading 2. Nah, dia akan melanjutkan yang di atas. Nah, kita tinggal klik di sini. Ini ya, kita klik di sini. Kemudian kita set numbering value. Bentar, bukan di sini, sebentar. Kalau di sini saya rubah format numbering ke 2.1, apa di atasnya juga berubah? Bentar ya. Set. Oh, dia juga berubah. Berarti kita bikin baru ya. Atau kayak kalau nggak salah itu bisa sebentar. Kita bisa bukan continue restart at one. Kalau restart at one ke 1.1. Sebentar, saya agak lupa kalau di sini. Continue numbering, bukan continue numbering juga. Bentar, 1.4. Sebentar, saya agak lupa. Asisten ada yang ingat nggak? Biar dia ke 2.1. Dulu sebentar, coba saya lihat dokumen lanjutnya. Bentar, saya lihat dulu. Saya agak lupa kalau ini, sebentar, saya lihat dulu stylenya di enggak, bukan di situ. 2.1 itu kok saya lupa ya. Untuk membuat 2.1, astagfirullah, kenapa saya lupa begini. Heading 1, heading 2. Enggak ngerubah heading harusnya. Tidak merubah heading. Coba kita set a new. Sebentar. Kok saya lupa ya? Asisten juga lupa ya? Astagfirullah, kenapa bisa lupa begini cara buatnya? Ini numbering, yang jelas itu di numbering. Ini kayaknya di sini. Kayaknya lo ya.
Kok bisa lupa gini ya? Checklist level set numbering value define. Enggak ke format seperti bab 1 yang tadi, Pak. Enggak. Harusnya kita enggak bikin ini lagi, enggak bikin heading baru, cukup penomoran. Tapi saya lupa. Sebentar. Wait 3 menit buat saya coba utak-atik dulu. Bentar ya. Nah, akhirnya saya ingat. Aduh, sorry. Dosennya malah gini. Akhirnya saya ingat. Ternyata memang bikin heading baru. Ya, ternyata memang bikin heading baru. Tetapi formatnya berbeda. Tadi dokumennya sudah saya tes, ternyata memang headingnya. Tapi sebenarnya ada cara yang ini belum saya share screen ya.
Tapi sebenarnya ada cara yang lebih simpel. Kalau nggak salah saya pernah ingat, saya tidak perlu merubah heading. Tapi untuk cara yang lebih masuk akal aja lah. Untuk tinjauan pustaka kita Ctrl Z dulu sampai awal biar tidak ada format yang rusak ya. Tinjauan pustaka. Jadi nanti kita bikin style baru. Kita bikin style yang baru. Tetapi basicnya heading 2. Tadi heading 2 di bab 1 ya. Kita bikin new style di bawah ini. Ini kok bisa saya lupa gitu. New style. Kemudian di sini namanya biar tidak pusing kita pakai heading 2 bab 2. Di sini ternyata. Tapi sebenarnya ada caranya, tapi saya lupa. Ada cheating sheet-nya dulu. Wah, itu benar-benar kalau ngurus bikin laporan tesis, bikin laporan skripsi, itu kalian sama sekalian nginget lagi untuk belajar Microsoft Word. Oke. Ini heading 2 bab 2. Kita tulis seperti ini biar nanti tidak bingung ya. Biar nanti tidak bingung. Nah, ini nanti yang penting di sini style based on. Style based on kita ke heading 2. Jadi stylenya dia mengcopy dari heading 2 yang sudah kita buat tadi. Sehingga kita tidak perlu memformat lagi bla 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 fontnya segala macam. Kita hanya cukup memformat numbering. Format numbering. Nah, kalau recently kita pakai ini ya. Coba kita bikin dulu yang baru. Apakah bisa terbuat baru atau tidak? Kita coba bikin di sini 2.1. Ingat ya, jangan sampai di belakang angka 1 yang abu-abu ini ya, tapi di depan. 2.1, oh berarti dia pakai yang ini, kemudian kita oke. Kemudian kita oke lagi. Set. Nah, benar. Ini cara normal, tapi saya pernah, kalau yang di tesis ini saya pernah cara nge-cheat-nya gitu loh, biar kita tidak membuat style baru. Saya lupa, tapi di situ saya benar-benar lupa cara cheat-nya. Tapi cara seperti ini juga bisa membuat, tapi kekurangannya ya kita membuat style yang baru gitu. Maaf Pak, pelan-pelan yang barusan bingung. Oke, saya ulang ya. Saya ulang. Nah, kita ulang dulu dari batasan masalah, berarti kita pakai heading 2 tadi ya. Kita pakai heading 2, maka dia melanjutkan semua yang ada di 1 ini. Oke, sekarang kita ke bab 2. Kan bab 2 kayak gini, nanti modelnya ada tinjauan pustaka. Bab 2, tinjauan pustaka dan landasan teori. Bab 2 ini tinjauan pustaka. 2.1, 2.2, 2.3, ini nanti yang 221 ini belakangan ya. Kita ke subbab yang pertama dulu. 2.1, 2.2, 2.3. Oke. Jadi kurang lebih kita akan bikin seperti itu. Nah, caranya kita ketik dulu tinjauan pustaka 2.1-nya ya. Kita ketik dulu tinjauan pustaka, kemudian kita blok. Kita blok. Nah, kita kalau misalnya klik di heading 2, seperti ini, maka dia akan melanjutkan yang dari 1 titik di atas tadi. 1.3 dia akan melanjutkan menjadi format 1.4. Kalau kita pakai heading 2 yang tadi. Karena memang tadi format di heading 2 kalau kita lihat numberingnya kan emang benar yang kita pakai 1 titik ya tadi, 1.1, 1.2 itu untuk heading 2. Makanya ketika di bab 2 kita melanjutkan pakai heading 2, maka dia 1.4. Sebenarnya ada cara curangnya untuk ngerubah tanpa membuat style baru, tetapi itu yang saya lupa tadi. Makanya saya coba-coba, ternyata memang cara yang paling mudah yang membuat style baru. Nah, caranya kita Ctrl Z ya. Kalau misalnya kita mau kembalikan ke posisi sebelumnya, kita Ctrl Z. Atau klik yang tanda panah belakang ini, undo style, undo, biar tidak melanjutkan. Jadi anggaplah kita baru ketik tinjauan pustaka.
kita baru ketik tinjauan pustaka. Anggaplah ya, anggaplah. Kemudian untuk biar dia nanti headingnya dia tidak melanjutkan ke 1.4, kita bikin style baru yang di bawah sini. A+, yang ada tanda A+ di bawah sini. A+, kita tekan untuk bikin style baru. Namanya biar tidak bingung, kita bikin aja heading 2 untuk misalnya bab 2. Bab 2. Style barunya. Kemudian style based on-nya jangan lupa, ini yang paling penting, style based on-nya kita ngikut ke heading 2. Kita ngikut ke heading 2 yang tadi. Jadi kita nggak perlu ubah lagi fontnya, kita nggak perlu lagi set paragrafnya segala macam, karena dia ngikutin style dari heading 2. Nah, yang penting di sini adalah formatnya. Numbering. Kalian nggak perlu perhatikan ini dulu, yang penting kalian define new format dulu biar lebih yakin. Di sini kalian ubah yang tadi 1.1 menjadi 2.1. Karena ini udah di bab 2 ya. Kalau di bab 3 nanti kita rubah 3.1. Kita oke, set. Kemudian kita oke lagi, tik. Kita oke lagi, set. Maka dia berubah menjadi 2.1 tinjauan pustaka. Dan di sini stylenya heading 2 bab 2. Kalau kita mau nambah lagi nanti misalnya di sini kita enter. Kemudian di sini kita tulis batasan tujuan misalnya. Kita tambah, oh saya lupa mengetik tujuan penelitian. Tujuan penelitian. Di sini kalian blok, jangan pakai yang heading 2 bab 2, tetapi kalian pakai heading 2 yang biasa. Karena heading 2 yang biasa diperuntukkan untuk bab 1. Maka dia akan lanjut ke 1.4. Dia tidak akan mengganggu di heading 2 bab 2 tadi. Nanti begitu pula nanti di bab 3 kalian bikin style baru. Jadi ini kita lanjut dulu ya. Ini kalau kita enter dia akan otomatis ada 2.2. Ini kita hapus saja sekali, kita hapus lagi sekali. Oke, kemudian kalian bikin tulisan lagi ya. Anggaplah kalian menulis lagi RAND. Dia masih tebel. Sorry. Ini saya Ctrl Z dulu ya. Sorry, ada cara enaknya. Ini kalau kalian enter, set, dia 2.2 ya. Kalian hapus 2.2-nya, set, kemudian kalian klik stylenya ke normal. Ubah lagi ke normal, karena kalau kalian lanjutkan mengetik, dia akan melanjutkan di heading bab 2. Ini kalian klik normal, maka dia kembali paragrafnya ke normal. Oke, setelah ini, anggaplah kalian sudah mengetik RAND sama dengan RAND 20 paragraf. Oke, kalian blok lagi biar paragrafnya lebih rapi. Kalian blok semua paragrafnya. Banyak aja, banyak juga 20 ya. Jangan 20 lah. 200 Pak itu Pak. Wah, kok ngeheng. 200 pantesan. Pantesan banyak 200. Oke, 20. Anggaplah tujuan pustaka ya, 20. Kalian blok lagi sampai bawah. Kemudian seperti biasa tadi untuk paragraf ngaturnya kita pakai spasi 1,5. Kemudian rata kanan kiri, justify. Pakai yang ini atau Ctrl J. Kemudian Ctrl M untuk bikin paragraf dan Ctrl Shift T untuk ngatur paragrafnya. Oke, sudah ya, anggap ini sudah. Kalian mau cari di sini misalnya sini 2.2 ya. 2.2 apa? Landasan teori. Landasan teori. Kalian blok, kalian pakai yang heading bab 2.
Di sini misalnya kalian pakai jangan ini 2.3 pertanyaan penelitian. Kalian blok lagi pakai heading 2 bab 2.3 jadinya nanti. Oke, misalnya sudah di bab 2, kita lanjut ke bab 3. Klik aja di sini, kemudian Ctrl Enter. Membuat page baru, halaman baru. Kita ketik bab 3. Bab 3, apa bab 3 tadi? Metode penelitian. Metode penelitian. Nah, kita blok, kemudian kita klik heading 1 karena dia judul bab. Seperti biasa, depan metode penelitian, kita shift, kemudian enter, biar dia kembali metode penelitiannya di bawah bab 3. Jangan cuma enter biasa, tapi shift enter. Dan kalian enter, pastikan ini stylenya normal. Kemudian kalian buat seperti biasa tadi, style baru lagi, tetapi kalau bab 3 alat dan bahan misalnya. Alat dan bahan. Nah, ini kita bikin pakai new style lagi, style baru lagi. Kita klik style, new style yang baru, set. Nah, ini kita ubah namanya heading 2 bab 3. Style base out-nya kita ke heading 2. Kemudian formatnya kita ke numbering. Kemudian define new format number. Kemudian kita ganti formatnya yang di depan ini menjadi 3.1. Kita oke lagi, maka dia akan berubah jadi 3.1 alat dan bahan. Kemudian kalian enter, hapus 3.2-nya, pastikan stylenya normal. Set. Nah, kita bikin lagi tulisan RMD 15 saja. Nah, seperti biasa, kita ubah kita ubah paragrafnya ya. Kita ubah paragrafnya. Pakai rata kanan kiri, Ctrl J. Kemudian spasinya pakai yang 1,5 saja. Kemudian bikin paragraf, Ctrl M, dan merapikan paragrafnya, Ctrl Shift T. Oke, sudah. Nanti di sela-selanya mungkin di sini kita buat 3.2 itu jalannya penelitian. Kita pakai heading bab 3. Ini ya, heading bab 3. Di sini kita pakai lagi 3.3 rekomendasi, misalnya 3.3 kok saya tulis rekomendasi analisis. Kita blok lagi, kita pakai heading 2 bab 3. Oke, misalnya seperti itu. Oke, di sini enter, kita Ctrl Enter, kita bikin bab 4. Sama seperti tadi langkahnya. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Kita blok. Kemudian kita pakai yang heading 1 karena judul bab. Di depan hasil dan pembahasan, kita shift kemudian enter. Kita enter di sini 2 kali. Hasil dan pembahasan itu 4.1. Hasil pembahasan. Hasil penelitian. Hasil penelitian seperti biasa, kita blok. Kita bikin style baru lagi di bawah kayak tadi. Kemudian kita base on-nya pakai heading 2. Formatnya kita rubah, numbering ke ini sudah bab 4 ya, bab 4. Kita bab 4 itu berarti define new number, ini ubah ke 4.1. Oke.
hasil penelitian. Enter, 4.2 hapus, kita kembalikan ke normal. Set. Oke, normal ya. Sudah, kita RND lagi. Paragraf sama, kita blok lagi ke atas, rata kanan kiri, kemudian paragraf 1,5, kemudian Ctrl M bikin paragraf, kemudian Ctrl Shift T untuk ngaturnya paragrafnya. Oke, sudah hasil penelitian. Nanti di tengah-tengah mungkin ada kita buat pembahasan di 4.2 ya, pembahasan. Ini kita pakai stylenya di tadi saya pakai apa ya, style 1 ya, saya lupa rubah namanya tadi. Ini sorry ini heading 2 bab 4, sorry kelupaan. Oke, kita heading 2 bab 4. Oke, pembahasan. Tadi yang 4.1 hasil penelitian, 4.2 pembahasan. Kemudian mungkin ada 4.3 rekomendasi. Ini kita pasang sebagai heading 2 bab 4. Oke. Ini di sini kita enter. Dan enter. Ctrl enter. Nah, jadi ini kita hapus satu dulu. Set. Oke. Ini sudah bab 5. Bab 5 biasa kesimpulan dan saran. Oh, saya lupa ada lagi satu trik nih. Saya terlanjur menulis panjang dengan huruf besar di depan dan lanjutannya huruf kecil. Saya pengen ngubah ke semuanya huruf besar tanpa menghapus dan mengetik kembali. Caranya gimana? Kalian tekan Shift, tombol Shift, tahan, kemudian F3. Kan paling atas keyboard itu ada ESC, kemudian F1, F2, F3, F4. Kalian blok tulisannya, kemudian kalian tahan Shift, kemudian tekan F3. Kalau ditekan lagi, dia kecil semua, ditekan lagi, semua awalan huruf besar, tekan lagi huruf besar semua, kayak gitu, sesuai dengan apa yang kalian mau. Pakainya Shift, kemudian F3. Tahan Shift, kemudian F3. Oke, kesimpulan dan saran, karena dia judul bab, kita ke heading 1. Oke, di sini kita buat, ini normal ya, normal, kita buat di sini kesimpulan. Ini sebagai style baru, nanti lagi kita bikin style baru. Heading 2 bab 5. Nah, based on-nya di heading 2, kemudian formatnya kita rubah numberingnya ke define number ke 5.1. Sama aja kayak tadi. Cuma nomornya aja yang dirubah. Kemudian oke. Udah 5.1 kesimpulan. Oke, di bawahnya kalau misalnya sudah normal, langsung aja lanjut ke RND 10 sajalah. Kita bikin 10 paragraf, kita blok semua. Paragrafnya 1,5 lagi, kemudian rata kanan kiri, kemudian kita atur paragrafnya Ctrl M dan Ctrl Shift T. Oke, ini kesimpulan, kemudian di sini kita bikin saran. Oke, kemudian tadi heading 2 bab 5 ya, heading 2 bab 5, tinggal klik 5.2 saran. Jadi semua berurutan ya, ini semua berurutan. Oke, kita sampai bab 5 dulu, nanti kita akan melanjutkan minggu depan, kita akan melanjutkan dengan bagaimana bikin daftar pustaka, kemudian bagaimana bikin 1.1.1.2 kayak gitu di
subbab dari latar belakangnya lagi. Nah, kita update coba daftar isinya ya. Kita klik kanan di sini, kita klik kanan, update field, update entire table. Oke, kemudian daftar isinya tergenerate otomatis seperti ini. Sesuai dengan style yang ada di navigation. Oke ya, sesuai dengan yang ada di navigation. Jadi tergantung nanti kalian mau nambah apapun, tinggal update saja gitu. Karena semuanya sudah otomatis. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita akan melanjutkan. Jadi ini namanya hyperlink ya. Hyperlink di mana nanti dia akan ngelink ke semuanya. Misalnya di sini sudah ada hyperlinknya semua. Kita mau langsung ke bab 5, tinggal klik dia ke bab 5. Kita mau kembali ke bab 2, kembali ke bab 2. Kita mau ke bab 4, langsung ke bab 4. Pembahasan, langsung ke pembahasan. Jadi itu namanya hyperlink. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian oke, yang tadi bingung, kemudian link level to style 9. Legal style numbering itu buat apa? Di define multi level nanti. Multi level setelah ini. Setelah kita membahas ini. Kita akan bahas multi level. Bukan multi level marketing ya. Multi level di di Microsoft Word. Kita akan bikin itu. Multi level list, ya benar. Kita akan ke sana nantinya, tapi kita satu persatu dulu. Sedikit-sedikit. Kita bikin ini dulu, jadi nanti di laporan praktikumnya seperti kemarin akan saya upload dulu. Kemudian nanti saya bikin assignment-nya, dan maksimal sama hari ini jam 12 malam. Biar lebih enak. Jadi ibaratnya ya kalian praktek sendiri hari ini gitu. Jadi seakan-akan ya memang praktikum seakan-akan gitu. Nah, dan ingat yang terkendala jangan segan untuk komunikasikan ke saya kendalanya itu apa. Daripada kalian tidak mengerjakan tangan kosong karena pasrah, mending dikomunikasikan terlebih dahulu. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, apa lagi nih? Itu tadi saya caranya buat yang 2.1 saya lihat di Google. Tapi berbeda apa ya bahasanya? Mungkin namanya iya, kalau namanya saya kurang tahu. Tetapi yang cheatingnya dulu, karena saya juga diajarkan ya, saya juga dulu diajarkan yang namanya kalian memang ini sudah pernah diajarkan dulu waktu S1, sama seperti kalian, kita dapat di semester 1, tetapi nanti karena kita tidak pernah pakai, pas nyusun skripsi lupa. Kemudian kerja, setelah lulus kerja, lanjut S2, kemudian setelah itu nyusun tesis lupa lagi, malah kalau S2 kan tidak ada mata kuliah yang seperti ini. Jadi kadang saya konsultasi ke teman, ini caranya gimana gitu. Jadi kemarin saya lupa, coba nanti saya lihat lagi. Mungkin namanya multi level, tapi bukan di multi level lain lagi. Tapi namanya berbeda. Nanti kita coba. Nanti ini tinggal upload di YouTube lagi. Iya. Ini habis ini rekamannya saya upload. Kemudian setelah selesai saya assign di Classroom. Ya, jadi gitu. Nanti Baradieng kayaknya ini sudah melihat banyak. Tapi nanti kita akan ke arah sana kok. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi ini nanti di save ya. Kalian save. Jadi begitu kalian sudah praktekkan seperti ini, kalian save. Terserah, kalau saya save-nya di OneDrive, kalian terserah di mana. Di materi kuliah ganjil, di ini Kombis 2. Word. Kalian save, jadi nanti besok minggu depan kita melanjutkan
tidak ini lagi, tidak membuat baru lagi. Kita tinggal melanjutkan apa yang ada. Jadi di save ya, jangan sampai tidak. Dokumennya ini di save. Tapi laporannya nanti tetap kalian buat seperti biasa dengan screenshot segala macam. Sama seperti yang kalian buat laporan kemarin. Oke, ini sambil saya presensi ya. Sambil presensi. Jadi silakan yang mau presensi seperti biasa. Presensinya di sini pakai QR. Setelah itu nanti yang manual di chatting seperti biasa. Oke, sambil saya menjelaskan dulu sedikit. Jadi jangan lupa ya, jangan lupa nanti tugasnya itu setelah saya upload paling ya 11:30 sudah selesai ngupload lah, kayak kemarin sama. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, itu tadi, oh ya. Kalau tidak ditanyakan, nanti kalau yang mau tanya silakan langsung ke Japri, karena kemarin juga banyak yang langsung Japri. Bisa langsung ke saya, bisa langsung ke asisten. Kalau misalnya mau bertanya seperti itu, apa tentang tugas kah, tentang apa. Tapi kalau misalnya tentang kebijakan kayak tadi ada yang, Pak saya nggak bisa ngerjain hari ini, besok saya kumpulkan bisa nggak? Itu langsung ke saya kalau soal kebijakan. Tapi kalau misalnya soal misalnya tadi lupa Kak yang buat bikin ini gimana caranya ya, itu bisa ke asisten juga. Asisten juga masih grace ya, masih angkatan 2020 baru kemarin. Jadi masih fresh banget masalah materi-materi yang baru kemarin. Oke, setelah ini sambil kalian ngabsen nanti saya manualkan yang di ini ya, yang di chatting. Setelah saya tutup. Oke, saya tutup untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa dipantau classroom-nya sekitar nanti jam 12 siang paling sudah saya assign. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Makasih Pak, izin live.